Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pemirsa Hubbun TV yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ruqyah muharramah beserta contoh-contohnya. Apa yang dimaksud dengan ruqyah muharramah? Ruqyah muharramah adalah ruqyah yang bacaannya adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun prakteknya haram atau dilarang dalam Islam. Akan tetapi si peruqyahnya tidak sampai masuk atau tergolong musyrik, atau ia tidak termasuk melakukan kesyirikan. Nah, seperti apa contoh-contoh ruqyah muharramah? Baik, yang pertama, bacaan ruqyahnya syar'i, tetapi menyentuh tubuh wanita non-mahram secara langsung, kulit dengan kulit tanpa adanya penghalang, atau dengan menyentuh bagian tubuh sensitif yang tak boleh dipegang, seperti kemaluan pasien, payudara, dan atau yang lainnya. Nah, ini diharamkan dalam Islam. Jadi seorang peruqyah tidak boleh meruqyah dengan tanpa ada penghalang. Jadi biasanya menggunakan kaos tangan. Jadi kalau kita meruqyah wanita yang non mahram harus dengan menggunakan kaos tangan. Kalau wanita itu mahram kita, maka tidak mengapa, tidak menggunakan kaos tangan pun boleh. Tapi kalau itu non mahram, maka harus menggunakan kaos tangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau walaupun kita sudah menggunakan kaos tangan, tetapi kita tidak boleh juga menyentuh bagian-bagian tubuh yang sensitif, seperti kemaluan dan payudaranya atau yang lainnya. Ini yang dilarang dalam Islam. Begitu pula laki-laki. Misalkan kita ruqyah laki-laki. Kalau ruqyah laki-laki, walaupun kita tidak menggunakan kaos tangan boleh, tetapi tidak boleh juga kita menyentuh bagian tubuh yang sensitif, ya. Ini diharamkan dalam Islam. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, meruqyah berdua-duaan dengan wanita non mahram di tempat sepi. Ya, ada pasien wanita, ya, diruqyah hanya berdua di tempat yang sepi. Ini nggak boleh. Ini diharamkan dalam Islam. Ini nggak boleh sama sekali, ya. Bagaimana caranya? Ya, maka ketika hendak mau meruqyah yang wanita non mahram, jadi harus perempuan ini, pasien ini harus memiliki mahram, misalkan suaminya atau orang tuanya atau kakaknya laki-laki, harus ada keluarganya, atau paling kurang kalau memang dia hanya sendiri, maka harus disaksikan orang banyak. Tetangga-tetangganya semua turut melihat. Disaksikan tetangga-tetangganya, orang-orang banyak semua dilihat langsung proses ruqyah itu. Dari awal sampai selesai. Seperti itu. Jadi tidak boleh berdua-duaan. Yang berdua-duaan ini yang non-mahram, wanita non-mahram, maka ini nggak boleh dalam Islam, diharamkan. Baik. Yang ketiga, menangkap jin ke dalam botol. Ini nggak boleh juga. Ini sering dipraktekkan orang. Ya, praktek. Jika ada yang praktek-praktek seperti ini, nggak boleh. Jangan datang berobat kepada dia. Kenapa? Ini karena ini nggak boleh dalam Islam, diharamkan. Kemudian yang keempat, mengobati dengan metode usap telur, kemudian keluar paku dan yang semacamnya dari telur tersebut. Ya, ketahuilah ini hanya trik sulap. Ya, si pelaku tidak terkena dosa syirik, tetapi dia berdosa karena telah menipu pasiennya. Jadi ini penipuan, haram dalam Islam. Jadi apa yang dia lakukan ini sering terjadi. Dia mengobati pasien, ya, dengan telur, ya. Kemudian dari telur ini tiba-tiba keluar paku atau keluar mungkin atau rambut atau yang lainnya, ya. Seakan-akan ini
adalah penyakit pasien, jadi sudah dikeluarkan lewat telur. Nah, atau mungkin pasien ini terkena santet paku, dikeluarkan lewat telur. Ini penipuan semua. Ini sebenarnya trik sulap belaka ini nggak benar. Ini sebenarnya dia sulap. Dia berdosa. Kenapa? Dia dosa karena menipu pasiennya. Ya. Kemudian selanjutnya menyuruh pasien berpuasa dengan puasa yang bid'ah, ya, seperti patigeni, mutih, ngasret, ngepel, dan yang semacamnya. Ya, ini jadi menyuruh pasien dengan berpuasa yang puasa-puasa seperti ini. Ini juga nggak boleh. Ya, jadi jangan ketika ada orang yang prakteknya seperti ini, maka jangan datangi dia. Jangan datang berobat kepada dia. Kemudian memindahkan penyakit ke hewan. Ini ada semacam ini. Jadi nggak boleh kita memindahkan penyakit pasien ke hewan. Kasihan hewannya. Hewannya sehat dikasih penyakit. Ini haram dalam Islam. Jadi praktek seperti ini diharamkan. Ya, nggak boleh. Ketika meruqyah maka silakan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar penyakit itu diangkat. Ya, nggak perlu penyakit itu langsung dipindahkan ke hewan. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya menyuruh pasien wanita non mahram untuk membuka auratnya. Jadi ketika praktek ruqyahnya ia menyuruh pasien wanita non mahram untuk membuka aurat, ini haram, nggak boleh. Ya, ini dilarang dalam Islam. Nah, pertama karena memang kita laki-laki tidak boleh melihat aurat yang wanita non mahram seperti itu. Ya, jadi apapun dia mau dipanggil ustadz, mau apa kiai, apapun panggilannya, tetapi ketika prakteknya ia menyuruh wanita non mahram untuk membuka auratnya, ini nggak boleh, dilarang dalam Islam. Ketika ada yang praktek seperti ini, ya jangan datangi dia. Praktek dia ini haram dalam Islam. Kemudian meruqyah di kuburan, ini juga dilarang. Selanjutnya meruqyah dengan membacakan Al-Quran di kamar mandi. Ya, ini meruqyah membaca ayat Al-Quran di kamar mandi. Memang dilarang karena memang kita kamar mandi itu nggak boleh membaca ayat Al-Quran di kamar mandi. Jadi ketika si peruqyah prakteknya ia meruqyah atau membaca ayat Al-Quran di kamar mandi, maka ini haram, ini nggak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir menggabungkan antara ruqyah dengan tenaga dalam. Ini juga dilarang, ya. Jadi para pemirsa semua, jika ada kenalan yang antum tahu si peruqyah, ya praktek ruqyahnya seperti ini, maka ini adalah praktek ruqyah yang muharramah, yang haram, yang dilarang dalam Islam. Maka antum jangan datang untuk berobat kepada dia. Walaupun bacaan dia adalah sesuai yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi karena prakteknya ini dilarang, haram, maka ini pun tidak boleh. Ya, seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.